turunan ular bludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, oke. Dari Matius pasal 20. Enggak, Bu Sofi. Sebentar, sebentar. Oh ya, silakan. Kamu nggak usah pakai speaker, speakerku belum datang ya. Nggak pakai speaker, pakai handphone aja. Ya, Kalau Bang Oki nggak pakai sound card gitu doang, aku nggak apa-apa. Soalnya kalau diskusi sama Bang Oki, suaraku selalu ketimpa. Jadi kebetulan tadi ku imbangin gitu. Silakan, Bu Sofi. Jadi lihat ya, jadi apa yang dilakukan orang Farisi dalam kehidupan beragamaannya? Mereka itu mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya, maka dikatakan munafik. Mereka hanya kelihatan beragama di luar, tapi sebenarnya dalamnya seperti kuburan yang dilabur putih-putih. Betul Bang Oki? Itulah yang dikatakan Yesus, jikalau kamu itu beragama tidak lebih benar, ya, daripada orang-orang Farisi itu, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, lalu apa arti hukum Taurat? Hukum Taurat itu telah digenapi oleh Yesus dan hukum Taurat itu telah digantikan. Di mana ayatnya? Hukum Taurat itu adalah suami pertama bagi bangsa Israel. Maka untuk menjadi sebentar, saya bacakan ayatnya. Kamu tadi dipersingkat ya, Bu Sofi ya. Silakan Bu. Pengajar kok dipersingkat bagaimana? Ya, jangan kelamaan. Di dalam Roma pasal yang ke-7, di dalam Roma pasal ke-7, apa arti hukum Taurat? Hukum Taurat itu sudah has no effect, tidak berefek lagi setelah pengorbanan Yesus, ya. Makanya kalau kamu baca di dalam midrasnya orang Yahudi, sejak tahun 30, sejak kematian Mesias, maka semua pengorbanan di bait suci tidak diterima oleh Tuhan. Karena mereka itu biasanya menggantungkan pita kirmisi, pita warna merah. Dan pita kirmisi ini setelah 3 hari dia akan berubah menjadi putih. Itu tandanya pengorbanan darah binatang diterima di bait suci. Tapi sejak tahun 30 sampai tahun 70 Masehi, kamu bisa baca dalam bukunya Flavius Josephus, maka pita merah ini tidak pernah berubah menjadi putih. Artinya semua penyembahan bangsa Israel melalui darah binatang tidak lagi diterima, tidak lagi valid. Kenapa? Karena darah binatang tidak bisa menyelamatkan. Karena itu adalah gambaran daripada anak domba Allah yang sejati yang menyelamatkan. Ya, maka oke, gantian Bu Sofi, kepanjangan Bu. Nah iya, orang gue pengajar. Sama, gue juga pengajar. Udah belum? Gantian pengajar ya. Sesat kalau engkau. Udah santai, jangan panas, santai. Boleh ya, bentar ya. Panas, orang gue sambil nyetrika, gimana panas? Gue jawab lagi sambil nyetrika kok. Boleh ya. Aku jawabkan sebentar ya. Oke, jadi gini Bu Sofi, yang kutanyain di dalam konteks Matius 5 ayat 20, Yesus tuh jelas mengajarkan, dan ketika kita berbicara tentang keselamatan, yakni tentang kerajaan sorga, Bu Sofi, itu kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih dari orang Taurat dan orang Farisi. Pertanyaanku tadi ke Bang Oki yang nggak mau dijawab, keagamaan ahli Taurat itu bergantung kepada apa kalau enggak pada Taurat? Selanjutnya, mereka itu hanya mengajarkan. Sabar dulu, Bu Oki ngejelasin. Aku nggak potong. Sabar dulu. Gantian Bu Oki. Bu Sofi gantian. Tadi sudah aku baca. Ya udah, sabar. Nanti kan dijawab. Mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan. Aku menjawab nggak Bang Oki? Ya sabar dulu, gantian Bu Sofi. Bisa nggak gantian? Jangan nyerocos. No, udah menjawab kok masih nanya. Nih, aku ya udah gantian. Aku sampaikan ke Bang Oki. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kehidupan keagamaan orang Yahudi, kehidupan keagamaan orang Yahudi itu tidak lain dan tidak bukan, dia pasti pakai hukum Taurat, itu yang pertama. Dan dalam Mazmur 19 ayat 8 Bu Oki, Bu Sofi, Taurat Tuhan itu dikatakan sempurna. Betul. Sekarang pertanyaanku, bagaimana Taurat itu di mata kalian, kaum yang terheresi dan teranatema oleh gereja? Silakan. Baik, saya sudah kasih tahu kamu. Sejak Adam yang pertama memberontak terhadap otoritas kerajaan sorga, maka semua anak cucu Adam ini cacat, tidak lagi sempurna. Sedangkan hukum Taurat itu sempurna. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak sempurna ini, yang sudah error, bisa melakukan hukum Taurat yang sempurna? Tentu saja nggak bisa. Saya kasih kamu contoh. Saya punya TV nih di sini. TV ini error nih waktu dibeli. Rusak, ada kerusakan internal partnya di dalamnya rusak. Bagaimana TV yang sudah error rusak ini bisa berfungsi sempurna? Saya tanya sama kamu, bisa nggak berfungsi sempurna? Tentu saja nggak bisa.
Makanya dikatakan tidak ada seorang pun dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat berkata, kalau kamu melanggar satu hukum Taurat, kamu melanggar seluruh hukum Taurat. Maka karena hukum Taurat ini sempurna, sedangkan manusia dikatakan dia sudah error, tidak ada yang sempurna, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa, maka manusia tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat yang sempurna. Itulah sebabnya firman itu harus menjadi Mesias. Oke, aku jawab ya, Bu Sofi ya, gantian. Kamu baca, sebentar, saya belum selesai. Kamu baca di dalam Mazmur 40, ayat yang ketiga. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa Yesus datang? Melakukan dengan sempurna seluruh hukum Taurat, tuntutan daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena semua anak Adam tidak ada yang bisa melakukannya. Ngerti nggak kamu? Maka Oke, gantian, aku jawab. Udah apa belum? Loh, kapan aku tanya tentang Quran? Aku mau nanya dulu. Ya udah, habis ini tanya. Atau mau tanya dulu? Satu-satu, enak aja udah gua jawab. Oh ya udah, habis ini gue jawab teman-teman. Inilah kita lihat. Sekarang aku tanya sama kamu. Kisah-kisahmu di dalam Quran itu nyontek dari kitab apa? Oke, itu nanti gue jawab. Yang pertama gini. Ya sabar dulu, aku mau tanggapin. Ya, diem dulu. Bu Sofi gantian. Lihat ini, dia nggak mau jawab, Bang Oki. Iya, gantian. Gantian emang begitu, Bu. Ya udah gantian. Udahlah kalian menari-nari di roomku gantian ya, Bu Sofi. Bentar, aku izin mute. Bu Sofi ngomong, nggak aku potong. Sekarang aku mau menanggapi. Inilah teman-teman perbedaan. Emang benar aku sepakat dalam kitab Mazmur dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Sekarang aku tanya, bagaimana kaum yang sudah terheresi dan teranatema oleh gereja menganggap Taurat? Pakai ayat. Apa kata Paulus? Taurat itu sampah, teman-teman. Aku buka ayatnya ya. Di dalam Filipi 3, ayat 7 dan 8, dan lain sebagainya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin dan orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Itu kata Saul Tarsus. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi apa itu? Hukum Taurat tadi. Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi hukum Taurat itu, Bu Sofi, itu sampah yang jujur. Betul tidak hukum Taurat dianggap sampah? Ayo. Oke, aku sapa dulu. Ada Pra Istar. Selamat malam. Assalamualaikum Pra Istar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Wah, malam seru ini. Jadi Bu Sofi yang jujur. Bu Sofi mewartakan sesuatu itu harus jujur. Hukum Taurat itu sampah, iya kan? Saya jawab, kamu diam. Ini caranya, makanya kamu nggak bisa baca Alkitab. Oke, hukum Taurat sampah kan? Ngaco, yang dianggap sampah adalah pandangan dia dulu, pengetahuan dia tentang hukum Taurat. Ngerti kamu? Makanya pengenalan dia akan hukum Taurat itu dia buang ke sampah. Sekarang dia menjelaskan hukum Taurat dengan cara pandang baru setelah dia mengenal Kristus. Ngerti kau? Karena Kristus itu membuat satu hukum yang baru, namanya hukum roh kehidupan, Roma 8 ayat 1 dan 2. Ngerti kamu? Sampah nggak hukum Taurat? Baca, yang dianggap sampah bukan hukum Tauratnya, tapi pengenalan, pengetahuan dia akan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak pernah dianggap sampah. Bahkan saya kasih tahu kamu. Kalau saya jawab, kamu jangan ngomong. Saya jawab, kamu jangan ngomong. Rasul Paulus tidak pernah menganggap hukum Taurat sebagai sampah. Yang dia anggap sebagai sampah adalah pengenalan dia akan hukum Taurat yang keliru. Cara pandang dia tentang hukum Taurat. Mana di situ dikatakan keliru, jangan takiah. Dia pikir dengan melakukan hukum Taurat dia bisa memperoleh keselamatan. Jangan takiah, mana di situ dikatakan keliru. Sudah? Pengajaran yang keliru. Roma 3 ayat 5 sampai 7. Sampai 8 dibaca. Sudah diam? Ya. Hanya Rasul Paulus lah di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru yang menjelaskan hukum Taurat dengan cara pandang Kristus. Itu hanya Rasul Paulus. Rasul lain tidak menjelaskan. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus itu adalah murid daripada Rabban Gamaliel, dia ahli Taurat. Maka dengan cara pandang yang baru setelah dia mengenal Kristus, dia bisa menjelaskan hukum Taurat dengan lebih detail. Di dalam seluruh kitab Ibrani, dia menjelaskan secara detail apa artinya pengorbanan-pengorbanan di dalam Perjanjian Lama, kaitannya dengan Yesus sebagai anak domba Allah. Ngerti kamu?
Jadi yang dibuang Rasul Paulus bukanlah hukum Taurat, bahkan Rasul Paulus mengenakan hukum Taurat. Dia bahkan bersunat, dia bahkan menyunatkan Timotius. Ngerti kamu? Jadi Rasul Paulus tidak pernah membuang hukum Taurat. Bahkan selama dia menginjil, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil-Injil itu ditulis, Rasul Paulus itu memberitakan tentang perjanjian lama karena dia ahli Taurat dan perjanjian lama. Ngerti? Yang dibuang ke sampah adalah pengenalan dia, cara pandang dia yang lama, yang keliru, pakai perjanjian lama. Oke, udah. Bu Sofi kelamaan. Bentar, udah ayatnya, bentar, ayatnya aku kasih. Ayatnya aku kasih. Ayatnya aku kasih. Ya, ayatnya aku kasih. Ya, di mana Rasul Paulus itu yang dibuang cara pandangnya. Kamu buka sekarang. 2 Korintus 3 ayat 11. Oke, 2 Korintus 3 ayat 11. Ya, tapi cara pikir yang lama. 2 Korintus 3 ayat 14 dan 14 apa 11 ini? 2 Korintus 3 ayat berapa? Berapa? Oke, kamu baca dari ayat atasnya aja deh. Kamu nggak tahu. Oke. Yang mana Bu Sofi? 2 Korintus 3 mulai dari ayat yang ketiga. Coba kamu baca. Oke, bentar. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh daripada Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ini bicara namun hukum demikian, Taurat Musa. Lihat, hukum Taurat Musa membawa kepada penghukuman dan kematian dan kutuk. Hah? Mana? Ayat berapa itu dikatakan? Yang saya bacakan nggak seperti itu. 1 Korintus 5 ayat 6. Jangan melampaui ada yang tertulis. Hukum yang tertulis pada loh-loh batu. Apa itu? Oke. Mau yang ayat hukum mana? Yang tertulis, ayat 6. Oke, ialah membuat kami. Sabar dulu. Saya menjelaskan Alkitab saya, kamu diam. Oke, sabar dulu. 31 ayat 31 sampai dengan 33 berkata apa? Kok loncat-loncat? Kok lompat kata? Rasul Paulus itu menjelaskan apa artinya hukum yang tertulis. Yeremia 31 ayat 31 yang disebut hukum baru atau perjanjian baru itu kitab tanah. Hukum yang tertulis, hukum Taurat itu membawa kepada kutuk, penghukuman dan kematian. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat sehingga ada kematian di dalamnya. Hukum Taurat membawa kutuk, dosa dan kematian. Ngerti kamu? Oke, terus kenapa ke Yeremia 31 ayat 31? Kamu diam. Karena Rasul Paulus menjelaskan gantian jajan kepanjangan. Diam. No, kamu diam. Kenapa Rasul Paulus mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir pada loh-loh batu? Kamu baca ya di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ketika pertama kali Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, ketika dia turun dari gunung, maka pada waktu itu bangsa Israel menyembah anak lembu emas dan terjadi kematian 3.000 orang pada waktu itu. Oke, jangan marah-marah gantian. Enggak, aku tegas, kamu diam, aku belum selesai. Itu yang disebut Shavuot, hari raya Shavuot, tiap tanggal 6 sampai 8 bulan Sivan. Hari raya Pentakosta dalam perjanjian lama, turunnya 10 perintah Allah dalam 70 bahasa. Kamu lihat di dalam Kisah Rasul 2. Ini Kisah Rasul 2 ketika Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta atas Shavuot dalam perjanjian baru, maka hukum Taurat itu yang tertulis di loh-loh batu sesuai dengan nubuatan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33 tidak lagi ditulis Allah pada loh batu, melainkan di dalam loh-loh hati manusia. Maka pada hari raya Shavuot, yaitu hari raya Pentakosta pada perjanjian baru di Kisah Rasul 2, hukum yang ditulis pada roh ini membawa kehidupan. Kamu baca Kisah Rasul 2. Pada waktu Petrus berkhotbah, pada hari itu juga 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan. Berapa lama lagi Bu Sofi? 5 menit. Waduh, kepanjangan ini bukan gereja Bu Sofi. Inilah orang yang buta huruf. Karena kalian Bu Sofi, kepanjangan udah gantian. Ku kasih 1 menit ya. Kalian tidak mengenal apa itu hukum Taurat. Kamu diam. Ya udah. Ya. Maka di pada hari raya Shavuot di dalam perjanjian lama,
ketika hukum Allah ditulis di loh batu membawa kepada kematian, 3.000 orang mati pada waktu itu. Tetapi di dalam hari Safuat perjanjian baru, turunnya Roh Kudus menulis hukum Taurat pada loh-loh hati manusia pada waktu itu. Di Kisah Rasul 2, 3.000 orang diselamatkan. Inilah yang dimasukkan Rasul Paulus, bahwa perjanjian baru, hukum kasih karunia dan hukum roh kehidupan membawa kepada keselamatan. Kalau kalian jangankan hukum Taurat, kata Taurat aja nggak tahu artinya kalian. Ya? Kata Udah belum? 3.000 orang diselamatin gimana? Zaman Musa kapan? Itu 3.000 orang kapan? Siapa yang diselamatin itu Roh Kudus turun itu? Sebab jika yang Pembantaiannya kan zaman Firaun pembantaiannya. lagi ya. Sebab jika yang pudar karena Musa ketika turun, dia itu menutupi mukanya karena penuh dengan cahaya. Iya, pembantaiannya kan zaman Musa gitu. Nah, ini udah pada jadi mayat nih yang zaman Musa nih. Terus penyelamatan 3.000 ini apa yang diselamatin? Ya. Apa yang diselamatin dari 3.000 ini? Berarti kamu diam, Kores, kamu diam. Ya. Umat yang buta Langsung huruf, kenal kamu dia. diam. Umat yang tidak mengenal Loh, hukum gue buta sejarah mungkin gitu. Tapi lu kayaknya buta iman lu. Ya. Coba, tadi kan lu bilang 3.000 diselamatkan katanya gitu. Kalau kamu Diselamatkan zaman kapan? Zaman Yesus. Lah, zaman Musanya udah kelewat jauh banget. Zaman Musa di Firaun itu udah kelewat jauh banget itu. Kamu diam. Kok bisa-bisanya 3.000 diselamatkan zaman Yesus? Segala telat dalam Kristen ini emang ya? Ini waktu Segala saya. telat. Ini waktu Oke, saya, tunggu ya. dulu, Bang Kores. Umat Kasih buta 1 huruf menit abadi lagi. Oh, oke. yang tidak mengenal Taurat Musa, kalian diam. Silakan Bu Sofi 1 menit lagi, jangan kepanjangan. Tidak seperti Ini Musa bukan yang gereja. melindungi mukanya, maka mata orang Israel melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi, nih lihat ini, perhatikan. Mengapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi yang dibuang oleh Paulus bukan hukum Taurat, melainkan cara pandang selubung yang membutakan mata mereka dan mata kalian orang muslim yang tidak mengerti apa itu hukum Taurat Musa. Mata kalian itu diselubungi oleh selaput. Sampai sekarang kalian tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Itulah yang disingkapkan. Maka Paulus ketika bertemu dengan Yesus, dia buta 3 hari. Selaput yang menutupi matanya. Ketika dia dibaptis oleh Ananias, baru dia bisa melihat. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Ada selubung yang membutakan mata kalian. Hai orang-orang ada muslim. selubung. Sehingga kalian tidak bisa membaca kitab Taurat Musa dengan benar. Nah, coba sekarang kita baca perjanjian baru deh yang udah terbuka selubungnya. Giliran saya God, bacain God, Ibrani 8:13 God gitu. Katanya ada selubung katanya ya. Ini ada selubung di mata atau di jakunnya Paulus nih. Ibrani 8:13 God. Satu pertanyaan sama kamu. Habis ini sok ini lu ketahuan tipu-tipu di sini. Saya tanya sama kamu. God. Ibrani 8 nomor 13 God. Saya tanya sama kamu. Habis ini supaya lu ketahuan gitu. Selabungnya itu ada di mata orang Islam atau di jakunnya Paulus. Kores. Ibrani 8:13 kita baca dulu. Kores ya. Kamu tidak usah nyela-nyela kalau saya lagi tanya. Ini giliran saya bertanya. Nanti abis gua bacain Ibrani 8:13-nya. Goldianya lama, tunggu bentar. Itu aja pertanyaan bisa kalian jawab. Abis ini ini supaya ketahuan tipu-tipunya. Silakan. Bang Oki. Iya. Sampaikan Bang Oki. Ini giliran saya bertanya. Ya. Iya, abis ini ya Ki ya, abis kita bacain. Bang Kores kan Bu Sofi udah jawab. Ini malah saya kayak moderator ya kan di room Bang Goldian. Enggak. Udah biar saya Bang Oki. Bu Sofi kan dari tadi gue kasih kesempatan. Banyak banget, sabar dulu Bang Oki. Giliran saya tanya. Iya, ini nanti abis ini giliran lu bertanya. Ini kita bacain dulu ini satu dalil gitu. Jangan ditutup-tutupi. Satu pertanyaan saya launch. Iya, nanti lu bertanya. Tapi kita ini dulu kita baca dulu ini supaya lu ketahuan tipu-tipunya. Ibrani 8:13. Pertanyaan giliran saya tanya sama kalian. Iya. Nanya nanti. Tanya sama kalian muslim. Habis 10 detik ini dibacain lu bertanya bebas. Saya Iya. tanya sama kalian. Iya gitu. Ini takut banget sih ketahuan tipu-tipunya. Ini bacain dulu satu loh. Ibrani 8:13 kita bacain dulu gitu loh. Apakah ini selubungnya di mata atau di jakunnya Paulus? Isa Al-Masih Ya, tunggu. Kita baca dulu Ibrani 8:13. Takut banget sih. Enggak takut kan udah gua bilang abis dibaca kamu bertanya gitu. Abis dibaca ini lu bertanya. Katakan Isa Al-Masih keponakannya Musa. Iya. Nanti soal Isa Al-Masih soal apa nanti lu bertanya silahkan. Ini kita baca dulu. Silahkan God. Langsung. Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya turun.
Ya, karena kasus Dijawab, bertanya aja belum, ini dibaca dulu gitu supaya ketahuan lu tipu-tipunya di mana. Ini kita baca dulu nih selubungnya di mana nih, Ibrani 8:13. Kita baca dulu. Ya Bang Kores jawab dulu lah pertanyaan Bu Sophie. Ya kita ya udah ini ya kita baca dulu ya Ibrani 8:13 ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dar, Taurat dibilang musnah, tua dan usang. Hayo. Katanya selubung. Ini dibilang musnah, ini Taurat. Katanya selubung. Hayo. Mana orangnya? Oke, nanti saya jelaskan itu Ibrani 1 ayat 3. Tahuan tipu-tipu. Dijawab dulu. Cabut dia. Kenapa kabur Sophie Kutul? Aku belum masuk. Aduh. Aduh, Ma. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana Bang Oki? Kok tiba-tiba kabur? Ya ampun. Tunggu sebentar. Kenapa Kalian nggak jawab Sophie pertanyaan begitu? Sophie. Atau gini aja, kalau biar enak, nanti aku Enggak, Bu Sophie itu dari tadi kelamaan. Ku kasih kesempatan. Sophie dari tadi nyerocos saja ya. Nyerocos, kita dengerin. Bang Godian, sorry kepotong ya. Maksudnya gini loh, biar enak itu jawab dulu apa yang jadi pertanyaan Bu Sophie, baru ditanggapi lagi apa yang menjadi jawaban Bu Sophie, kan begitu diskusi yang enak. Itu tapi Kenapa Sophie kayak kesurupan hantu belakang? Gini Oki, tadi udah gua kasih kesempatan. Iya, lu bertanya, nanti kita jawab. Gua bacakan satu dalil dulu gitu loh. Tapi dia takut dia, sampai turun coba. Sampai turun dia. Bang Goldian juga kan ngomong begitu tadi, tapi ditimpa lagi dengan pertanyaan. Akhirnya menjawab lagi. Gua nggak bertanya loh. Kan Bang Goldian tadi loh. Ketika Bu Sophie Goldian biarin aja Goldian. Kalau gua nggak bertanya, gua cuma bacain satu dalil. Kenapa takut itu Sophie? Aku tahu, cuman bacain satu dalil, tapi kan Bang Goldian tadi kayaknya iya saya jawab setelah saya menanggapi. Habis menanggapi bertanya lagi, panjang lagi. Enggak ada yang tanya. Bu Sophie itu lama banget. 5 menit lebih loh. Nah, jadi gini aja, Kukira dia mau stay. Tapi ternyata dia tantrum. Biar enak. Kebetulan kan jadwal lama Bang Goldian ini tertunda kemarin karena Bang Rudi Yohanes kan sakit kakinya. Itu kan. Ayo kita jadwalin besok jam berapa nanti malam. Oh, ini mau kabur juga Bang Ogi. Lo udah pagi Bang. Itu. Kita jadwalin aja biar enak jam berapa? Boleh jam 8-an. Jam 8. Abang mau saya dengan Bang Rudi Yohanes atau dengan siapa? Saya sendiri Abang sama Sofiatul. Iya, mending Oki sama Sofiatul. Jadi gue ikut. Rudi Yohanes udah ketemu baru kemarin. Bang Oki sama Sofiatul. Kapan ketemu? Besok. Iya, jam 8 bisa besok. Bang Kores kapan ketemu sama Bang Rudi? Minggu kemarin. Kalau minggu kemarin udah lama. Iya enggak, cuma kan gue dialognya kan per minggu gitu. Jadi kalau minggu kemarin udah ketemu, minggu sekarang ketemu lagi nggak dapet ininya feelnya. Bosan gitu ya? Iya. Gua sama Bang Goldiannya nggak bosen-bosen kok. Kalau Oki kan ini, kalau Oki ketemu sama gue baru. Gue sama Rudi Yohanes sudah jalan berapa? 3 tahunan, Bre. Sudah dari 5 tahun lalu. Oke, berarti aku coba hubungin Bu Sophie ya. Iya, Bang sama Bu Sophie, aku sama Bang Kores. Nah, kalau misalnya Bu Sophie nggak mau, aku ajak Bang Rudi Yohanes. Kalau enggak, Arif Bulo. Arya itu aja tuh, Arif Bulo aja itu nama baru tuh. Gini aja, aturkan aja semua. Si Oki atur sama si Arif Bulo, Goldian Kores. Terus atur lagi Sofiatul sama Goldian Kores. Atur lagi Rudi Yohanes, Goldian Kores. Atur aja gitu. Kenapa? Karena kan Sofiatul ini kan kalau diajak timeran Oki biar lihat sendiri. Tadi kan Oki belain tuh. Dari tadi nyerocos gitu, dikasih kesempatan. Kalau bela saya enggak, aku orangnya tuh iya katakan ya. Ya maksudnya nanti Oki biar lihat gitu loh. Kalau dikasih timer, syair berdarah tuh. Cuman gini, kan sama ya seperti yang aku sampaikan sama Bang Goldian waktu diskusi di roomnya siapa tadi yang Bang Goldian fitnah aku bilang ada fitnah almanat palsu gitu kan. Itu makanya aku bilang kalau aku bilang almanat itu palsu silahkan dilaporkan, alamat saya jelas. Gak ada yang mau ngelaporin. Nah, gak ada ngelaporin. Aman Bang Oki, everything is underwear. Maksudnya gini, kalau menjelaskan Alkitab itu kan tidak ringkas.
Itu kan aku sampai Masalahnya kemana-mana. Giliran Bang nggak Kores. bisa bang kalau tegas jelasin ya satu sama kayak Bu Sophie. Bu Sophie Ketika aku turun dan bertanya tantrum. itu Taurat atau tidak, aku butuh waktu untuk menjelaskan itu, tidak langsung blek selesai. Aku butuh ayat untuk menjelaskan itu. Ya sama apa yang disampaikan oleh Bu Sophie Atul tadi kan, itu sama Ibu Sophie Azhar aja sama. Dia akan jelaskan dari ayat ke ayat. Itu nah gini aja kita atur jadwalnya, jadi besok sama siapa dulu nih? Bang Kores dengan Bang Goldian ya. Ya, Bang Oki sama Sofiatul. Aku kalau sama Bu Sofiatul aku tidak menjanjikan ya teman-teman ya. Boleh Karena di kontak aja, di kontak. Ya, Kalau aku coba Rudi kontak serius Bu bosen, Sophie. Bang. Apa? Kalau sama Rudi Yohanes bosen, udah Arif Bulo udah belum? Gimana? Uni? Sama Bang Arif Bulo udah belum? Boleh sama Bang Arif Bulo. Arif Bulo itu Laskar Kristus. Iya betul. Iya, iya, Boleh iya, sama si dia. Arif. Nah, aku besok coba hubungi ya antara Bang Rudi Yohanes atau Bang Arif Bulo, temanya apa? Oke. Oke, Iya. mau di room siapa? Room Goldian. Kalau biasanya kalau 4 PK nih. Oh, PK, ya udah nggak apa-apa PK. Cuman Keren kalau yang sama Uniripan tuh kan kita udah janji lama Di roomnya ya. Mary, Kak Mary, Iya, di room Kak kalau Mary bisa- kan. Kalau bisa gini nih, kita dealin 1-2 hari ini karena aku tanggal 14 itu aku udah nggak bisa live, punya aku ada perjalanan. Tanggal 14 itu aku udah nggak bisa live sampai tanggal 18 atau 20-an itulah. Oke, tunggu ya. Nanti Uni dikabarin dulu. Soalnya Uni juga ada beberapa keperluan. Maksudnya takutnya nanti nggak bisa stay di satu apa gitu, Iya. live gitu. Nah, Nanti Uni kabarin lah, lihat DM nanti. oke, siap. Itu Oki yang circle Oki itu yang sama siapa aja? Arif Bulo dia sama Si Arif terus. Laskar Kristus. Iya, terus siapa lagi selain si Arif Kalau itu? Bu Sophie itu kan dia orangnya nggak mau PK, tapi kalau aku siapkan komalnya untuk 2 lawan 2 sih aman. Boleh. Di komalmu sama Bang Kores. Di komal aku boleh. Kalau masalah Akan tahu, Bu timer, aku pastikan tidak ada diskriminasi. Ajak si Edis juga tuh, ajakin semua. Pokoknya kami ya, aku mau chat sama Goldian sama Kores nih. Kita sekarang modelnya ini aja, Pin sama Goldian. Nggak usah nunggu mereka lagi. Kalau nggak kita datangin mereka, kayak kemarin aku sama Kevin tuh ngedatangin tuh. Aku tadi hari ini udah ngedatangin Mikana, ngedatangin Agatha nggak diterima, ngedatangin siapa lagi tadi aku si Acep, aku udah datangin. Kalau nggak didatangin, kalau nggak kita ajak kayak gini, gitu aja Goldian Pin. Ngapain kita nunggu mereka Pin? Nggak bakalan mau mereka ketemu kita Pin sama Goldian. Kayak Sophie Kutul tuh kan, kabur dia, aku datang dia kabur. Enak Iya tuh. kayak gini-gini aja, jadi dialognya kan terarah gitu, nggak potong-potong Iya. terus nggak kebanyakan orang. Bagus mantap. Maksudnya gini Yes. loh, kalau memang mau bikin dialog Tapi apa yang gini kalau disampaikan- lawan Sofiatul siap-siap dengerin dia khotbah. Habis dia khotbah dia kabur. Wah, itu pengajaran itu loh. Gini. Apa tuh? Pengajaran apa Bang Oki? Masa pengajaran nggak boleh dikritisi? Masa habis khotbah tiba-tiba nyungsep turun Iya. ke bawah. Wah, gini loh. Enggak, kalau menjelaskan ayat Alkitab kan tidak bisa ringkas. Itu. Nah, gini. Oke, Iya, Bu. Kelvin sama Goldian. Kalau ada room yang mau dipakai, itu Uni rekomendasi room Kak Mary. Dia jauh lebih objektif daripada Superboy ya. Nah, kalau Kak Mary itu dia Kristen. Kelvin, bener Pin? Sama Goldian, Kak Mary Dengar, itu dia dengar. Kristen. Nah, kalau si Superboy ngapain? Coba orang udah berapa kali dia kelihatan nggak objektif kalau menurut Uni ya, karena ada berapa kali dia standar dia bikin sendiri, dia jadi jurinya, dia Tapi kan ngapain Bang gitu? Zuna menang di sana, Uni. Ya menang di sana gimana mau ngalahin? Emang Bazuna layak Bang dimenangin, Kores mau aja diapain? ditolak sama Superboy. Iya, data si Kores aja ditolak. Dia gini Nah, sistemnya gini Superboy loh. itu. Enggak, sistem Kalau Superboy memang itu mau gini. bikin Pertama diskusi masuk yang apa tuh? Diskusi yang baik gitu di kan. Mary aja, Kak Mary aja. Apa yang disampaikan Uni kemarin tuh boleh, itu bagus. Iya, di Dengan Kak Mary. diskusi yang baik. Nah, hubungin supaya berarti lebih- penyalurnya Kak lewat Mary, Bang Kak Mary. Goldian. Karena apa? Iya, Kak Nomor Goldian. WA ada sama Bang Goldian. Itu jadi enak kita berhubungannya. Aman. Aku sama Bang Oki aman. Nah, enggak, ini lucu. Si Superboy sama Syair Berdarah menolak situs. Nah, dia mintanya buku asli. Dia pikir kita nenteng buku kemana-mana. Sementara dia nggak tahu kalau di fakultas, di ranah fakultas itu footnote aja dipakai loh. Jadi dia yang dosennya di situ. Sementara dia belum gini ya. Oke, kalau Kak Mary itu jelas dia konsultan, orangnya nampak, orangnya jelas dan dia kredibel. Superboy muka nggak jelas, nama nggak jelas, minta data jelas.
komplak kok soplak nggak itu? Soplak. Kecuali dia jelas, kredibilitasnya jelas, nama palsu, akun palsu, minta data jelas. Nah, Tapi kalau Kak Mary wajar, Gini, Uni, dia ya, jelas. aku nggak bela siapa-siapa, tapi Bang Superboy itu aku tahu di aplikasi yang dulu sebelum dia main TikTok ini dia memang bikin forum-forum diskusi terus dan dia udah lama. Uni minta kredibilitasnya dia siapa? Dia memberikan ini debat profesional. Emang kita digaji di situ. Sejak kapan ada debat profesional yang ngatur dia semua? Debat profesional menurut dia. Nah, kalau memang profesional datangkan salah satu ahli filsafat, ahli dialektika baru keren. Ini yang ngatur dia, bikin komal dia, aturan dari dia ngaku-ngaku profesional. Artinya kita umat Islam seolah-olah harus ikut sama aturan yang dia buat sendiri dan kita seolah-olah membenarkan aturan dia itu profesional. Profesional dari mana? Orang dalam ranah akademik aja ini kan mahasiswi kuliah. Footnote aja diterima kok. Masa Ya, ketika kita menyampaikan informasi harus data aslinya ditunjukin, footnote aja diterima, body note aja diterima loh. Bahaya Ya, kalau sekarang seandainya data asli. Karena sekarang Bible gini. nanti nggak ada autografanya loh. Sekarang gini, tema kita besok apa? Apa Bang Kores? Silakan Oh, bebas. sama Kores dulu diatur sama Golden dulu. Ini nonton aja. Siapa yang meneruskan Taurat? Mantap. Nah, itu. Jangan yang satu arah Bang Kores, jadi yang dua arah gitu loh temanya. Maksudnya gimana satu arah? Kan kalau siapa yang menentukan Taurat kan Kristen bisa klaim, Islam bisa menjelaskan. Tapi kan dikit yang ini ke abangnya. Diskusi yang dua arah gitu loh, enak. Yang Oh alah. Jangan Kalau menurut lu begitu gimana ya? Nggak kasih kunci aja. Kan bosan. jangan tema-tema yang sudah sering kita angkat kan akan berkutat di situ aja, ketuhanan, keselamatan. Solusi Iblis, apakah bagaimana peran iblis dalam Islam dan Kristen? Nah, itu bagus. Ah, Mantap boleh. Itu ya. bagus. Itu bagus. Tema itu Bang Kores jago banget nyari Ya, topik, Bre. kontribusi iblis dalam ajaran agamanya. Ajak dia itu nggak apa-apa, enak itu. apa? Pak Bom Bom. Jadi temanya apa? Peran iblis Iblis. dalam Islam atau dan Kristen gitu. Oke, Kontribusi itu aja ya iblis dalam temanya ya. ajaran agama. Ya. Aduh, keren tuh tema tuh, keren banget tuh. Angkat deh. Jadi biar kita tidak berkutat di ketuhanan, keselamatan, penebusan dosa itu terus kadang dibahas bosan juga lama-lama. Iya. Jadi ada satu room ya teman-teman muslim, satu room yang pemiliknya itu mukanya kelihatan, orangnya jelas, namanya Mary Kristuti dan dia orang Kristen ya. Jadi kalau ada orang Kristen bilang nggak objektif tuh ya suka-suka lu. Nah kalau Superboy udahlah Kristen kakunya ateis, udahlah bohong-bohong terus minta pula data asli, sementara muka nggak jelas, kredibilitas nggak jelas, akunnya palsu. Ngapain kita seolah-olah gue ngerasa umat Islam tuh dibodoh-bodohi tahu di room Superboy. Kita nggak tahu siapa dia. Kalau Kak Mary itu jelas, dia itu jelas ya Kak Mary itu. Boleh kalian cross check siapa dia. Nah Superboy, nama Superboy, jangan-jangan tukang cilok, ngaku-ngaku dosen. Nah data dia yang bikin sendiri aturannya, jurinya dia, yang ngasih ini dia. Aduh Majang, nggak ada Tadi kesempatan Edis juga lagi. masuk ke room gue lucu, cuma nanyain gosip. Janganlah. Ya. Ini buat teman Kristen sebentar ya. Aku mau wakili Kristen ya. Aku juga di WA sama Pak Ustadz. Aku nggak usah sebutin namanya. Buat teman-teman Kristen, gosip-gosip begitu tidak perlu kalian jadikan bahan untuk menghujat. Ya lucu loh Bang Oki, kukira Biarin aja. Karena jujur, aku sama Ustadz Yusuf Pei itu satu kota. Iya tahu. Gitu. Udah pernah ketemu? Belum, kalau ketemu belum, cuman kami satu kota dekat. Jadi buat teman-teman Kristen saran saya, gosip-gosip seperti itu entah benar atau tidak gitu kan, tidak perlu jadi bahan untuk saling menjatuhkan. Udah biarin aja masalah begituan, itu bukan masalah iman loh itu. Tapi masalahnya Oki yang kayak gitu. Kalau si Edit dia menginjili dengan membahas aib orang. Gitu Aduh si Edit. Lucu Tadi nih, malam Bang tuh Oki enggak. lucu. Iya. Dia tadi Iya. sebelum kita dialog di tempat si Yuli, dia naik. Kukira ngajak dialog. Wah, ini enak nih dialog sama Edis makanan. Naik cuma nanya gosip. Gimana? Ya, Iya. aku jawab, gua nggak pedulin gosip Edis. Sama Uni juga naik ke koma, dia kan habis kores naik kemarin. Terus kan dia bilang
Saya mau tanya, mau konfirmasi tentang Yusuf PI. Ah, naik dong Uni. Karena dia mendengarkan desas-desus, Uni bilang gini, oke, kalau gitu saya juga mau konfirmasi. Menurut Berita Wahyu, mengutip perkataan Arnold Land dan mengutip table talknya Martin Luther mengatakan Yesus itu berzina 3 kali. Menurut lu gimana? Mana autografannya? Masa dia minta autografannya tulisan Martin Luther? Nah, itu boleh itu boleh dibawa tema itu nih. Yesus berzina itu boleh dibawa tema itu kita buktikan. Enggak, kalau Yesus berzina itu perkataan Martin Luther. Kita nggak peduli mau dia berzina atau enggak, tapi kita membuktikan bahwa petinggi gereja sendiri, Protestan sendiri itu ngejelek-jelekin Tuhannya. Itu poin kita sebenarnya, Dek. Jadi ketika si Edis ngebahas aib orang lain, saya bilang, tuh Tuhan lu digibahin sama Martin Luther, nggak dibahas. Nah, mana autografannya? Enggak, Uni ceritain kemarin Uni masuk. Bukan, Uni ceritain kemarin Uni masuk ke Komal Edis, ya, dia betul. ngebahas Ustadz Yusuf. Uni bilang, enggak sependapat buka Komal untuk bahas gosip-gosip yang lain. Janganlah, kita tujuan nah kita iya, diskusi iman nah, gitu kan. Iya, betul. Uni nggak sepakat gitu, makanya Uni bilang komparasi ke dia. Kalau menurut dia desas-desus itu dibahas, ya udah, Uni mau konfirmasi. Menurut lu gimana desas-desus dari Martin Luther yang mengatakan Tuhan lu berzina? Kan Uni bilang gitu. Jangan mana autografannya? Karena aku satu mana autografannya? Jadi aku membela mirip Pak di roomnya Superboy aja. Superboy itu cerdas loh, tahu data, tahu. Nama aslinya siapa? Nama asli Superboy siapa? Saya nggak kenal dia. Tapi saya nggak tahu. Uniripa takut bahwa data Uniripa itu palsu. Data palsu. Kamu malu kan? Data apa? Malu. Data apa yang palsu? Yang palsu Superboy data itu apa? tahu mana data mana iya, enggak. Data yang palsu data apa? Ya, tapi ini loh, ini sebenarnya gue juga nggak apa ya, kurang sepakat sama Unik loh. Kalau Superboy itu ketika gue bawain data soal apa tingginya Yesus cuma 135 cm itu valid, menerima. Jangan pindah-pindah. Serius? Kalau nggak takut ke roomnya Superboy. Iya, Edi tuh gini kata Kores. Waktu Kores membawa data tingginya Yesus cuma 130 cm, itu valid. Valid dari mana? Superboy itu tahu data, tahu yang mana. Ya udah ini jelasin dong. Uniripa. Enggak, ini gua puterin. Iya, Lanjut dulu ngobrolnya. Ini kata Superboy. Kores itu penghujat, jangan ke saya. Si Superboy itu tahu mana data iya, mana enggak. Itu kata Superboy datanya valid. Udah terima kenyataan. Edianto lu kan pencinta Superboy. Ya, kata Superboy data Kores itu benar. Berarti Superboy nggak memihak dong. Menurut lu dia nggak memihak, ya udah. Nggak takut, gue jijik. Iya. Lah, ih kok maksa? Bilang aja, lu kok Ripa, kenapa lu maksa? Datamu itu kosong, Ripa. Kalau takut gue nggak datangin Komal Edis, nggak datangin Komal Mikana, nggak datangin Komal si Asep. Kamu tuh ke roomnya Superboy nggak usah banyak bacotnya. Kenapa kok penting? Berarti gue dibutuhin banget di Komal Superboy. Mary itu walaupun Kristen, tapi tidak secerdas Superboy. Superboy itu tahu mana data. Enggaknya. Cara menentukan orang cerdas gimana? Kalau kamu memang yakin datamu asli, iya, terus takut di roomnya Superboy. Bilang Superboy, Tuan Putri datang dong ke Komal saya, bilang gitu sama Superboy cepat. Lo Superboy mengemis banget ya. Debat itu di Superboy. Kamu Ripa. Suaminya, kamu istrinya Superboy, kamu pacarnya Superboy ngajak bukan, saya Ripa. sana. Ripa tadi kan kamu bilang datamu benar, valid. Ya udah, jangan kamu takut. Ya bilang Superboy kalau butuh aku bilang DM, kan dia tahu nomor HP aku. Ini kan mau Tuan debat, Putri, mohon dong datang ke Komal. Lah, kamu kok pengen banget? Dong. Ya kok pengen banget aku ke sana. Bukan dari tadi kamu itu menolak ke Superboy dengan banyak alasan gitu loh. Karena datamu itu palsu, alasan. Yang mana yang palsu? Data yang mana yang palsu? Data yang mana? Oke. Sebentar ya. Kalau memang datamu nggak palsu, kamu nggak takut. Bentar ya Dianto, naik ini kenapa bawa yang lain? Sebentar ya. Oke. Daripada dia pacarnya Superboy. Gini aja, berarti besok jam 8 malam aku sama Bang Arif, kalau enggak aku sama Bang Rudi Yohanes, kalau enggak sama Ibu Sopi, aku coba DM Ibu Sopi. Oh iya, boleh. Kalau memang sama berani nggak oke sedikit Edi bilang Superboy, berani nggak dia bahas ya tentang apakah menurut data valid kitab Kristen atau kitab Al-Quran yang ilmiah, berani nggak sama Superboy? Kamu ke Kromi Superboy. Tapi sama Superboy ya. Tapi sama Superboy ya. Ripa. Ya tapi enggak kalau Superboy aku mau. Tapi sama Superboy ya Tuha ya.
Loh, kok sama si Superboy itu bukan debater. Dia hanya menyediakan room. Berarti dia nggak berani. Katanya dia tahu mana data valid. Si Maka gua mau sama itu dia. netral. Enggak, gua mau sama dia. Dia bisa nggak? Mari kita membahas secara objektif ya. Apakah kitabnya kamu itu Kristen kan atau debat kitab sama Islam yang Kristen, ilmiah? Ripa. Bukan sama si Saya Superboy. Superboy kan Kristen. Dia tuh bukan apologet. Si Superboy Kristen. Kenapa? Tapi dia bukan Sebagai Kristen nggak mampu. apologet, Ripa. Katanya dia tahu mana data mana enggak. Berarti dia nggak mampu Dia membela paham imannya. dong mana data mana enggak. Oke, Mana kalau gitu PDF, saya mana ya enggak. udah. Kalau dia paham data valid, maka saya tantang dia membahas mana kitab yang valid. Ya udah, kamu nggak Enggak. usah nolak berarti. Bentar Uni. Gimana Bang Oki? Kita lanjut di WA ya buat tema besok ya. Ke Superboy Bang Oki. Katanya nggak takut si Ripa. Kalau teman-teman, kalau aku di room siapa aja oke. Aku di room siapa aja oke. Mau di room Bang Oki, Superboy, jangan ke room si Mary. Superboy itu tahu data kok, Bang Oki. Pasti nanti si Ripa ini akan hanyut sendirinya. Diskreditkan suatu room yang aku Istri tidak Superboy. mau gitu ya. Di room siapa aja tergantung keputusan teman diskusi kita mau atau tidak di situ. Kalau tidak Kasihan si Aku Edi. tahu kedustaan Ripa sama si Kores. Jadi kamu nggak ya. bisa lah. Jadi gitu ya Bang Odian ya. Bang Si Kores, Edi. Uni ya. Iya oke. Kalau laki-laki benar-benar membela seorang laki-laki, itu tandanya apa Ki? Lagi bete nggak, Ki? Berarti lelaki sejati, sahabatan dong. Kamu pacarnya Loh, kok Superboy. pacar? Kesahabatan dong. Tapi Sahabatan. Ya udah, kalau gitu bilang, kan butuh sama nggak? Bang Goldian lah kita coba Bang di roomnya Superboy gimana Bang Goldian? Iya. Superboy. Nggak tahu Seneng katanya banget Ripa. ya. Oh berarti butuh banget di Superboy orangnya. Oh Superboy butuh banget apologet buat debat. Bang Oki, si Ripa mulai Panik? panik. Enggak, butuh banget. Bilang dong, bayar dong kita ke sana. Masa Superboy nggak punya uang? Katanya room Gimana sih? Kok larinya terakreditasi. ke bayar lagi? Oke lah teman-teman. aku izin pamit Artinya ya. Kita memang lanjut Superboy ya, itu ya. butuh Bang para Goldian. apologet, guys. Gimana, Dengan Bang? teman-teman ya. Aku izin pamit ya, tuh kita lanjut di WA ya masalah besok ya. Ripa. Boleh. Ini tapi di sini ya, dulu, Uni. Bang Kores dengerin pengakuan Bang Superboy ini Kores. seru. Ya. Kita Itu dengar ya. pengakuannya Superboy dulu ya. Oh ya, oke. Oh ya, sebelum pengakuan Superboy, dengar teman-teman yang Muslim ya. Ini aku buat yang Muslim. Kalau yang Kristen kan memang mereka itu kan walaupun tadinya mencintai Superboy gara-gara Bang Zuma menang, akhirnya maki-maki Superboy. Nah, dulu ke teman-teman, si Superboy itu mengaku sebagai ateis. Tahu nggak kalian? Dia sangat benci sama debat-debat lintas agama, guys. Wallah demi Allah, dia sendiri yang bilang sama saya, dia benci sama orang debat-debat lintas agama. Ngapain? Karena dia ngaku ateis, guys. Ternyata dia oten yang nyamar jadi ateis karena malu agamanya didebatin. Dan ternyata setelah dia buka room debat lintas agama, banyak duit yang dapat. Dia butuh marketing kayak si Edi, nyuruh-nyuruh kita ke sana. Kenapa? Kalau ada kalian apologet yang nonton banyak terus dapat gift banyak. Coba kalau nggak ada apologet, sepi guys, roomnya sepi guys. Nah jadi dia butuh marketing kayak si Edi, maksa-maksa kita ke sana. Dia tahu persis kalau kalian ini nih. ke sana rame roomnya. Lanjut. Ini udah ketemu nih. Ini nih validasi dari Superboy buat data Kores. Dua kakinya ini. Oh ini udah waktu gua untuk mainin. Oke. Saudara Kores, silakan. Dari tadi Siap, oke. Silakan. Siap. Dia ini syair berdarah serius itu pakai mau main data gambar kita. Mantap, Bre. Thank you udah dibukain. Siap. Nanti kita ke situ. Nanti kita main gambar. Oke, jadi di halaman yang sama di paragraf yang keduanya dikatakan di sini there is nothing incredible then in the statement that the rehabilitated carpenter Jesus was not taller than 3 cubits. Jadi tidak lebih tinggi dari 3 kubits gitu. 3 kubits itu berapa sih kawan-kawan? Nah, kita buka data di sini. Ini masih buku yang sama ya, dijelaskan juga. Ini gua udah siapkan kubits di sini. Nah, di sini ini kubits ya. Kita buka 3 kubits. Cut. 3 kubits itu 1,35 meter, artinya ini 1 meter 350. Nah, sekarang kalau kita lihat 2
dwarfisme itu adalah tinggi badan yang tidak lebih dari 147. Jadi 10 cm di bawah rata-rata manusia yang paling pendek lah ya, yang bisa dibilang normal. Ini buktinya Yesus adalah cebol. Selamat datang di kebenaran. Silahkan Superboy. Ingin menggugurkan data gua atau tidak? Superboy. Tolong ditunjukkan sumber aslinya, datanya dari mana? Datanya dari mana? Ini betul. Sejauh ini kamu layak ya. Silakan. Data yang mantap, thank you my bre. Jadi ini bukunya, ini adalah keluaran dari doktoral S3. Minta lulusan depannya dan minta ISBN. Oke, silakan ini. Iya. Jadi ini cover depannya The Messiah Jesus and John the Baptist. Ini cover depannya. Lalu ini cover ketiganya. Cover depannya cukup, minta legalitas dan izin terbitnya, silakan. Oke, izin terbitnya ini English edition by Alexander Hagerty, Crave, PhD. Data Kores diterima, dilanjutkan. Mantap semuanya bre. Lanjut silakan. Data Kores diterima. Waduh. Itu Superboy. Apanya ini nggak jelas. Tadi soalnya ada yang banggain Superboy gitu. Iya, jadi dari data pengolahan yang oleh scholar ini, dia PhD, Yesus itu tingginya itu di bawah manusia rata-rata, dwarfisme. Kalau bahasa kita cebol lah. Nah, ketika gue bawakan data itu untuk menghajar para penghujat Islam yang membawakan data menghujat Islam, Superboy data Kores diterima, gitu bilangnya. Wah. Berarti terverifikasi ya tinggi Yesus Bang. Cuma berapa? 3 kubik ya? 3 kubits itu 145 sampai 135 cm. Lu bayangin anjir. Orang 165 cm aja udah dibilang pendek. 135 itu segede apa? Aduh. Itu Edianto. Berapa tadi? Kalau 3 kubik berapa meter? 1 meter, 45 cm. 3 kubik. Iya. Kok bodoh kali dirimu kayak gitu hitungnya. Iya, di datanya gitu. Itu bukan gue yang bilang ini. Berarti tinggian Uni dong dari Yesus. Uni 150. Oh, tinggi semua anjir. Karena itu kelebihan. Itu datanya gimana sih, Pin? Maksudnya masa datanya dari mana sih, Pin? Betul kan, ada yang emosi kan. Ini Superboy udah nerima data gua. Kenapa masih dibilang bodok-bodok Superboy? Superboy udah nerima data gua. Ini gua. Berarti kalian sama Superboy. Loh, ini. English edition by Alexander Hagerty, Crave, PhD. Data Kores diterima, dilanjutkan. Mantap semuanya bre. Lanjut silakan. Tuh, data Kores diterima gitu katanya. Aduh, Yesus cebol. Ini pembahasan nonton TV di dalam Selamat pagi. Coba Pin kasih datanya sama Oten yang di sini dong. Kasihan mereka nggak tahu Tuhannya cebol. Tuhan Islam siapa ya namanya? Kenapa Petra? Tuhan Islam siapa namanya? Kita lagi bahas tinggi Tuhan lu, bukan namanya Tuhan Islam. Tinggi Tuhan lu yang dibahas di sini. Pin, kebayang gak sih? Orang cebol di keledai, kebayang gak orang cebol di keledai? Makanya kan ada di Lukas 1:35, nggak unik kan? Mereka menolong Yesus naik ke keledai, nggak nyampe kakinya. Waduh, anjir ketawanya buset. Kores, aku mau nanya Kores. Tadi si tunggu dulu. goblok banget. Dia bilang sejarah itu belum tentu lagi kebenarannya. Dia bilang kemerdekaan Indonesia itu belum tentu kebenarannya. Waduh. Ini nggak ada, gue nggak ngomong gitu loh. Nggak ada. Makanya kan, coba deh Lukas 1:35 gue bacain gue. Lalu mereka menolong Yesus naik ke keledai. Oh, pantesan anjing ditolong gue bilang. 135. Mana? Kemerdekaan Indonesia itu kata Siripat nggak berarti. Lukas 1:35 deh, coba baca. Lukas 1:35. Hanya Ripa, kalau kau itu belajar lagi muridku ya. Bentar. Lukas 1:35. Sejarah. Kamu Kores ngerti nggak sejarah apa? Nggak tahu. Bentar. Lukas 1:35. Itu Ibrani, Bre. Iya, sabar. Lukas 1:35. Iya. Oh iya, Bang. Apa dibilang?
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun bukan ini. Lukas 1:35 menolong. Oh, Lukas 19:35. Aduh, salah gue, sorry. Aman. Memang kalian framing aja kalian. Kok framing? Lagu 19. Coba. Mak kebanyakan kalian itu cowok muslim pengennya. Oh iya, sabar dulu ya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ya kan, ditolong. Nah, keledai itu pendek loh, Bre. Keledai itu pendek loh. Ini orang harus ditolong buat naik. Jadi sama pendeknya berarti. Tadi tiga kubik itu 1 meter. Dari mananya rumusmu kayak gitu? Apa tahu gini, coba ini God di Google unit converter cubits. Coba masa 3 kubik kamu bilang 1 meter sekian. Aduh, saya yakin kamu itu nolnya matematika. Iya deh, yang ada di kitabnya apa, bintang di atas rumah. Takut kalian. Udah ketemu unit converter? Ini. Hah? Nah, coba lu ketik sekarang 3 kubits. Bentar, gimana ini? Bukan ini. Iya, ampun. Nah, tuh 3 kubits di situ tulis. 1,6. Dari internet kok. Berapa itu? Orang-orang 2 meter aja gak nyampe, anjir. Kok itu bukan hitungan apa itu? Mana kayak gitu? Itu udah pas itu Bang Hendra. Bang Hendra itu udah pas itu. Ini dari ya. mana pasti coba? Di mana? 1,3. Tuh. Bilangin tuh, lu mau melawan hukum ini, Bre. Hukum apa tuh? Hukum tukang bangunan. Ini kan 3 kubit, Bang Hendra. Tingginya Yesus 1,35. Cebol dong. Wah, lebih dari situ aja kalian. Gimana caranya menyelamatkan kalau pendeknya segitu, Bre? Enggak, dari situ aja kalian sudah tipu menipu. Apanya tadi udah dikasih datanya, dikasih lihat, apanya lagi ditipu? Bukan Islam kalau tidak menipu, bro. Itu udah menipu. Coba Kores tadi salah satu apologet kalian namanya Rifa, dia bilang sejarah itu belum pasti kebenarannya. Menurut dia kemerdekaan Republik Indonesia itu nggak benar kejadiannya, belum pasti kejadiannya. Kamu sepakat gak itu? Itu apologet Islam kalian loh. Ini ada Unik Rifa, biar Unik Rifa yang ngomong lah. Jangan kebiasaan. Rifa, kamu konfirmasi. Kayak lu apa ya? Kayak lu Yesus ngomong apa, lu yang bantuin ngomong. Silakan Rifa. Unik Rifa bukan Yesus, ada orangnya di sini. Goblok sekali, goblok. Marah. Woi, kenapa ini pada marah-marah malam-malam? Sabar. Itu belum tentu kebenarannya. Silakan. Kelvin sama Gustian, ini Uni kasih tahu ya. Ini bulan Syawal, tubuh Uni masih penuh dengan kue dan rendang dan makanan es cendol yang dimakan selama bulan puasa. Jadi Uni maunya di bulan Syawal ini bertanya. Nah, ada nggak umat Kristen yang berani gue tanya di sini? Jengkol berani nggak ditanya? Kau jawab dulu, kau konfirmasi dulu kebotolanmu. Gue lagi nggak mau kamu bilang menjawab, sejarah itu sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Apakah kemerdekaan Indonesia itu belum pasti kebenarannya? Silakan jawab. Apa sih ini orang? Sejak kapan gue bilang sejarah itu belum pasti kebenarannya? Kamu menyatakan sejarah itu belum pasti kebenarannya. Sekarang saya tanya kamu konfirmasi. Apakah sejarah kemerdekaan Indonesia itu sudah pasti atau kebenarannya atau tidak? Lu maksa pendapat lu, gue harus dipaksa dengerin pendapat lu. Ya, jangan goblok kalau kasih statement. Ini marah-marah aja kerjaannya. Kenapa sih ini? Sabar. Gini, ini apologet kalian harus ajarin loh. Masa dia bilang sejarah itu belum pasti kebenarannya? Yang bilang siapa? Bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia itu? Kalau gitu itu belum pasti kebenarannya. Apa itu definisi sejarah apa definisi sejarah sebagai ilmu? Apakah kemerdekaan Indonesia tuh denger ya jengkol gue lagi nggak mau ngadepin tantrumnya lu di sini ya. Gue cuma pengen nanya kenapa gue tanya nih ya, gue mau nanya, gue lagi nggak mau di bulan Syawal ditanya-tanya, gue lagi mau nanya apa sih jengkol nih? Aduh,
Ripa 30. Dengar ya, cebol, dengar dulu cebol, penyembah cebol ya. Waduh, bukan dia. Penyembah cebol dengan aduh, kenapa sih nggak bisa ngomong sih kita nih? Si Topikatul kabur. Kenapa sih kalian pada kabur? Diam dulu. Teman-teman, tolong di follow dong akun baru nih. Jadi gini teman-teman ya, si Jengkol ini dia menyandarkan kebenaran kitab sucinya kepada sejarah. Artinya kitab sucinya kok gak berguna teman-teman, karena kitab sucinya itu harus divalidasi sama sejarah. Terus gue bilang, Tuhan lu yang melayang-layang di atas air, siapa sejarawan yang menulis? Gak ada, berarti kitab lu gak bener. Nah, gue bilang gini, yang namanya sejarah itu bisa didistorsi, bisa karena kepentingan. Contoh, menurut Dr. Uli Kozok, ketika orang Kristen menuliskan sejarah tentang Nomensen dan Sisingamangaraja, itu tidak objektif, artinya bisa terdistorsi oleh kepentingan. Dan contoh, salah satu upaya sejarawan kontemporer yang mengkritisi bahwa sejarah Belanda menjajah Indonesia selama 300 tahun itu dikritisi. Artinya apa? Selama ini sejarah yang kita pelajari di bangku SD itu ternyata bisa dikritisi. Artinya tidak absolut kebenarannya, hantu belau. Sejak kapan gue bilang sejarah kemerdekaan? Ripa, kamu apa cebol? Mana mengatakan seperti itu? Itu sudah real kok. Apa real apa? Yang real yang mana? Apa sih Jengkol? Cebol, nggak kedengeran cebol? Apa sih? Hendra, kau ngomong apa? Apa yang kau kritisi ini? Kalian ngomong apa sih? Kamu ngerti nggak sejarah itu apa? Sejarah itu kan sejarah itu dari kata sajaratun. Dengar. Kamu tahu nggak cara melihat apa sih si Jengkol ini nggak jelas ngomong apa sih? Kalau apa namanya? Ripa. Cara apa sih ini? Apanya dari mananya kamu menilai kelebihan Muslim itu? Oke, kelebihan Islam itu adalah merubah peradaban Kristen yang porak-poranda di zaman kegelapan. Nih, aku lihat ya. Aku tunjukkan datanya. Mana tunjukkan? Iya. Ya ini aku minta dulu. Aku naik lagi dengan satu akun lagi. Sabar kau. Iya. Apa kelebihan Islam? Tahu nggak? Iya, aku tunjukkan. Aku kasih Goldian. Aduh, ini orang nanya nih, Goldian, Uni kasih data, tolong ya Dek ditampilkan ya Dek, karena Uni akunnya nih 800 belum bisa buka cam. Dulu apa kelebihan Muslim? Iya ini kataku. Iya ini, woi, diam dulu. Ini gue lagi nunjukin Islam data. bisa kawin-kawin terus. Muhammad. Itu apa? Ya Petra di Kristen juga kan ngawinin Tuhannya sendiri. Jangan cemburu lah. Siapa bilang? Iya kan enak. Ini Noah Pasar Ibu. Iya. Lu kan nanti kan di surga lu ngawinin Yesus lu kan, Bre? Berarti kelebihan Muslim udah diajarin sih di Kevin, Goldian buka. Itu dibaca Wahyu 19 nomor 7, Bre. Kawin anak domba. Sama kayak Sinandar dengar. Saya bisa nih. Diam dulu, jangan lari-lari. Satu-satu kita bahas nanti tentang kawin nanti kita bahas. Tentang kawin nanti kita bahas. Nanti lu Tuhannya segede apa waktu dikawinin? Segede bocil, Bre. 135. Ya, woi. Penyembah cebol, dengar penyembah cebol. Aduh. Aja jahat banget lu nih. Penyembah cebol, dengar dulu. Bisa ngomong kita. Gitulah kalian gitu. Hendra, kau kan tanya apa hebatnya Islam nih. Islam itu hebatnya adalah mengeluarkan peradaban yang di zaman kegelapan itu. Baca Gol, di bawah Gol, baca Gol. Ada di paragraf ketiga kalau nggak salah apa Gol. Jangan mute dulu. Kalau di mute kan nggak seru. Pada tahun di bawah lagi dek, kita tunjukkan dek bagaimana peradaban Islam itu merubah nih. Lanjut dek. Itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Di National Geography nih. Selama abad Geografi. Apa ini? Kok ketawa? Apa sih ini orang? Apa sih? Bawa lagi dek. Nah, selama abad ke-12 dek. Selama abad ke-12 dan 13 terjadi kebangkitan. Apa sih ini orang nih? Kita lagi nunjukin data. Coba ini gambarnya itu aja, lihat. Gambarnya itu aja. Itu gambar orang Kristen lagi disiksa, woi. Bukan. Beda. Itu pernah terjadi. Ini tatanya dicubit itu. Sama maksudnya.
Itu patutnya gereja lagi nyubit tete perempuan di zaman itu, zaman kegelapan. Malah ketawa dia. Diam dulu, kita lagi bahas. Goldian baca deh, Goldian, suaramu keras deh, dia nggak mau ini nih. Baca Oke, deh. diam ya, Hendra. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tetapi teman dalam belajar. Kristen belajar ke siapa? Lanjut di bawah deh, lanjut di bawah deh. Orang Kristen belajar Al-Quran, bro. Kok dari Al-Quran? Lanjut deh. Ada sih Ilmu salah satu. pengetahuan Arab segera mulai menyaring, dan pada pertengahan abad ke-13 tetesan Itu deh di bawah deh, di bawah deh, di bawah ilmuwan Inggris deh. Ilmuwan pertama Inggris bilang apa deh? Bacakan. Kita straight to the point conclusion ya. Jadi Straight to the point, diam kau jengkol, cebol, diam cebol. Cebol, itu deh tadi deh di bawah gambar itu deh. Tuh dari para tuh. Oh ini. Ilmuwan pertama Inggris, Adelaide of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arab. Gambar apa itu? Dengan kata-kata berikut. Itu gambar zaman dulu tuh orang-orang Kristen di gereja itu nyubitin tete perempuan. Kalian kan padahal kalian membuka sejarah tentang Apa itu anjir? Pada waktu itu gereja jadi pada waktu itu gereja jadi otoritas tinggi. Orang nggak Al-Quranmu. orang ngasih data sejarah, aku malah minta Al-Quran lu ya. bentar kalian dulu. Parah emang. Sekarang aku Parah tanya emang. sama Rima. Tadi kan mereka membaca kelebihan Sejarah Muslim. kemerdekaan Indonesia. Begitulah sejarahnya mereka. Islam kok dipercaya? Aduh. Tadi kan kamu bilang, Metra, kau diam dulu, Metra. Tadi kan kamu bilang sejarah itu belum pasti kebenarannya. Sekarang aku tanya kamu ini ya, apakah sejarah kemerdekaan Indonesia itu 1945 itu sudah pasti kebenarannya atau tidak? Jawab. Ya pastilah. Kok bantah? Ngapain dibantah? Berarti perkataanmu kamu benerin ya, belajar lagi ya Rifa ya. Oh enggak Sejarah dong, itu karena adalah sejarah bukan sesuatu cuma yang sudah satu. pasti kejadiannya ya. Oh enggak semua. Jadi sejarah itu adalah Ada sejarah yang suatu sudah pasti diputarbalikkan. kejadiannya. Oh Tarik tidak lagi dong. kata-katamu, kamu jangan Oh, nggak bodoh ditarik gitu. karena ilmuwan sendiri yang mengatakan bahwa sejarah itu bisa diputarbalikkan. Gimana sih? Ngapa sih lu? Diputarbalikkan oleh oknum Ya udah, kalau begitu sejarah bisa diputarbalikkan. dicatatkan melalui para saksi. Kamu tahu nggak mengambil data itu menggunakan apa? Kualitatif. Tahu nggak mengambil data kualitatif itu Apa seperti sih ini apa? si Rifa? jengkol? Apalah kata Iya, kau ini? kamu tahu nggak data mengambil data Apa kualitatif ini? itu melalui apa, Rifa? Kamu ini goblok banget loh. Apa ini? Iya, kualitatif itu menggunakan Waduh, marah-marah mulu dia ya. saksi. Mencatat dari para saksi. Nah, saksi-saksi itu yang tertulis dari sampai misalnya dari 50 Yaudah, siapa 45 saksi yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Konklusikan, lalu dicatatkan sebagai sejarah yang validatif. Siapa Kamu yang belajar lagi melihat tentang Tuhan melayang-layang di atas air? penelitian Coba. ya. Siapa yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Para rasul Sejarahnya melihat langsung. Siapa Para yang rasul melihat? Siapa langsung, lalu namanya? mencatatkan itu. Para Siapa rasul itu, namanya yang melihat kamu buka Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 20. Kamu buka 1 Petrus 2 ayat 22, silakan. Aduh. Oh, bentar. Aku stop dulu live-nya. Makanya tarik Karena lagi kata-katamu, Rifa. Jangan goblok kamu jadi apologet. Waduh, Kolbi. Jangan marah-marah, Kolbi. Jangan marah-marah, Kolbi. Marah-marah kayak Yesus aja tuh, minta tolong.